Kurun itu sebagian ulama memaknai suci, sebagian ulama memaknai haid. Ya. Makanya kalau ada orang cerai terus kemudian masih zawatul haid, yang masih punya haid, maka iddahnya adalah 3 sucian. Iddahnya adalah 3 sucian. Kalau dalam pendapatnya sahabat Umar bin Khattab itu ya 3 haid, 3 haid. Hitungnya dari mana tuh Kiai? Kalau suci, orang itu kan mencerai perempuan itu harus dalam keadaan suci. Tolak itu ada 2. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Tolak bid'i itu mentolak istri dalam keadaan haid. Itu sah tapi haram hukumnya. Namanya istrinya saking berantem, istrinya sedang haid, kamu saya cerai. Wah, kemana? Itu sah tapi haram. Atau istri dalam keadaan suci, tapi selama suci itu sudah pernah berhubungan sama istri. Selama katakan Kamis suci, kemudian Jumat Sabtu itu sudah hubungan suami istri. Setelah seminggu berikutnya berantem, langsung dicerai. Nah, itu tolak bid'i juga, karena sudah berhubungan dalam masa suci itu. Makanya kalau di pengadilan itu aja ditanya, ibu dalam keadaan suci atau tidak. Kalau suci, kalau haid maka sidang ditunda sampai itu tolak bid'i namanya. Yang kedua tolak sunni. Tolak sunni itu mentolak istri dalam keadaan suci, dan dalam keadaan suci itu belum pernah berhubungan suami istri. Iddahnya bagi perempuan yang zawatul haid, yang tidak hamil, yang tidak sedang hamil, itu adalah salah satu 3 sucian. Tapi kalau yang sudah tidak haid, yang menopause, maka 3 bulan. Atau anak yang memang belum haid, sudah dinikahkan, model Maduraan, dinikahkan bulan cerai, maka 3 bulan. 3 bulan. Kalau istri hamil, cerainya maka sampai melahirkan. Kalau ditinggal mati suami, maka iddahnya dalam 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal mati suami kemudian hamil, sedang hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Kalau belum apa-apa, nikah namanya. Nikahnya diwakilkan karena ketemu kenalan di Facebook. Lihat fotonya itu cantik, kemudian udah nikah diwakilkan, boleh tahu nikah. Jadi giliran ketemu kok berubah, udah sama dengan aslinya, namanya hasil cerai, maka tidak ada iddah. Maka tidak ada. Nah, iddah itu apa? Iddah itu adalah masa tunggu yang fungsinya, diantaranya fungsinya adalah libarakatir rahim, untuk melihat kekosongan rahim. Yang kedua adalah masa, kalau masih bagi orang yang tolak raj'i, itu maka masa untuk berpikir. Nah, orang yang ditolak raj'i itu separuh suami, separuh masih posisinya itu masih separuh suami istri. Ya, suami istri. Artinya apa? Tidak boleh, umpamanya istri tadi setelah dicerai satu masih masa iddah, kemudian nikah dengan orang lain, karena apa? Ini adalah masih. Seandainya suatu suaminya itu ngajak rujuk, maka langsung jadi. Kecuali kalau tolaknya tolak batin sugro. Batin itu ada 2, ada batin sugro, ada batin kubro. Batin sugro itu
Contohnya ya tadi, yang pertama adalah belum pernah nikah, belum pernah berhubungan, kemudian lihat nggak cocok dicerai, tidak ada idahnya. Yang kedua adalah perempuan yang gugat cerai suami, namanya khulu. Ini nanti jatuhnya adalah baik suhro. Jadi tidak boleh suami merujuk walaupun tolak satu, tidak boleh merujuk. Karena apa? Karena khulu, gugatan dari istri kemudian memakai imam, memakai pengganti. Maka itu jadinya adalah baik suhro. Kalau ingin kembali harus diakdin jadidin dengan akad yang baru. Kalau bain kubro, orang yang sudah suami istri sudah berhubungan suami istri kemudian cerai 3, itu bain kubro. Kalau bain kubro itu maka tidak boleh kembali, ya, tidak boleh kembali kecuali si istri harus nikah dulu dengan orang lain dan berhubungan suami istri dengan orang lain itu, kemudian dicerai oleh orang lain itu, iddahnya habis, baru boleh nikah lagi dengan suami yang pertama. Itu namanya bain. Makanya laki-laki tidak boleh gampang-gampang mencerai istrinya. Kadang-kadang saking marahnya, kamu cerai 3, bukan gitu. Giliran hujan-hujan begitu kembali gitu. Karena ini kasusnya banyak. Saya ini sudah orang bertanya tentang cerai 3 itu banyak. Ada di Bojonegoro itu masih muda-muda, masih baru anak satu kecil, ya. Anaknya nangis, tidak segera diangkat oleh istrinya, suaminya lagi apa? Nah ini Kiai, kadang-kadang pengen ganti suami Kiai. Oh tidak. Belum idahnya belum selesai, udah terima lagi pinangan. Banyak orang cerai, idahnya belum nangis, perempuan ini menerima khitbah atau nikah. Nah boleh. Termasuk ini juga kasus. Ada suaminya kabur dan suami istri, suaminya itu pergi tanpa pesan. Artinya tidak ada nafkah, tidak ada ngabari. Kemudian bertahun-tahun. Setelah 10 tahun balik lagi, dia tetap istrinya. Karena selama istri tadi tidak menggugat cerai ke pengadilan, kemudian diputus oleh pengadilan, maka tetap jadi istri. Nah ini banyak kasus. Kemarin ada di Bojong tetangganya ditinggal mati kalau pergi oleh suaminya. Sudah 10 tahun, jadi tidak ada kabar dan kasih nafkah. Nah istrinya dilamar oleh orang, diterima dan mau akan nikah. Lah untungnya kok tanya gimana? Ya udah boleh. Karena apa? Karena itu masih ikatan suami istri. Dia harus gugat cerai dulu ke pengadilan, disidang oleh pengadilan, diputus oleh pengadilan, nanti diputus cerai oleh pengadilan, iddahnya habis, baru boleh. Tetap ada idah. Iya. Jadi selama nggak nuntut tetap jadi istri. Selama tidak nuntut maka tetap jadi. Berarti yang kedua itu pasah secara langsung pasah. Yang mana? Pernikahannya rusak. Oh iya, tidak sah, otomatis tidak sah. Jadi istilahnya fasid. Jadi fasid itu artinya pernikahan yang tidak memenuhi syarat, itu namanya fasid. Kalau batil itu yang ketahuan setelahnya. Contoh gini, kalau fasid itu kayak tadi, ternyata masih istrinya orang dinikahi, maka fasid. Ya, karena syaratnya tidak terpenuhi. Beda dengan nikah, kemudian suaminya keluar dari Islam. Nah, maka jadinya batal. Kalau fasakh bubarnya nikah bisa jadi akibat dari perselisihan yang tidak terwujud. Biasanya kalau ada orang suami istri musuhan, kemudian menunjuk hakamain, 2
yang bagian berunding ini kira-kira masih bisa dijadikan apa enggak? Kalau tidak bisa ya udah masak fastur. Oke, ada lagi? Oh, terakhir. Saya masih agak bingung bisa. Masalah gini, kan kalau dalam fikih kan kalau kita talak 3 kali kan mau ngomong kan harus ada muhalil baru bisa nikah lagi Nah, cuman yang jadi masalah yang dibilang tolak ketiga itu apakah dari pengadilan agama atau hanya sekedar kita ngomong lisan? Ya, jadi memang ini ada dualisme. Kalau perspektifnya fikih itu tolak 3 ya otomatis 3. Jadi karena salah satu jibdun najibdun wahazubun najibdun, ada 3 hal serius jadi, bercandaan juga jadi, yaitu an-nikah bertolak berroj'ah, yaitu nikah kemudian tolak dan rujuk. Jadi contoh gini, sekarang ada umpamanya Ustaz Faisal punya anak perempuan, tiba-tiba canda sama anak laki-laki. Kamu saya nikahkan dengan anak saya, mas kawinnya 100.000. Oh, saya terima nikahnya. Lu saksinya banyak, sakit walaupun bercandaan ya. Yang kedua, nolak candaan juga jadi. Bercandaannya masih istrinya, yakini aja. Sekarang kamu saya tolak. Loh, itu bercandaan aja. Bercanda juga. Nah, makanya kalau di apa namanya itu putusan Basul Masail itu, jadi kalau ada orang sudah nolak 1 kemudian terus pengadilan di sana nanti disuruh tolak lagi jadinya 2. Tolaknya jadinya 2. Maka kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memang cerai itu terjadi kalau diucapkan di depan pengadilan. Tapi perspektifnya fikih, yaitu kasus ini memang kasus yang lama. Saya itu sudah tanya pada kiai-kiai yang sekolah sama kiai yang mondoknya. Saya tanya kepada Kiai Afifuddin Muhajir, saya tanya kepada Dr. Syafi'i, Muslim Syafi'i, kepada Kiai Demian itu masih Kiai Demian. Saya tanya beberapa kiai, saya tanya. Jadi memang perspektifnya berbeda. Kalau orang pesantren yang asik, yang pendekatannya adalah fikih, ya jadi diucapkan cerai. Karena memang apalagi itu sorry ya, apalagi itu sorry saja. Nah, tapi kalau yang orang yang katakan orang kemenang, orang yang selama ini dinasnya di pengadilan agama, ya tidak jadi. Menolak 1000 sekali itu tidak jadi. Nah, tinggal apa namanya? Ya tadi kembali kepada al-hujjatu min haitsu dalil wal amalu min haitsul amal. Maka kalau beramal milih yang paling hati-hati. Jadi kalau saya melihatnya ya ini jadi. Mungkin ada yang berpendapat tidak jadi, ya ada apa-apa. Tetapi kalau secara fikih yang ada dan selama ini kita pelajari itu jadi. Karena bercandaan itu jadi. Bercandaan aja jadi, apalagi serius.